Penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Jenderal Soeharto mencap Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi dalang gerakan 30 September 1945. Komandan Batalion Letkol Infanteri Untung Syamsuri memimpin gerakan militer. Tim penculik mendapat daftar nama Dewan Jenderal karena dihembuskan isu hendak menggulingkan Presiden Soekarno. Para jenderal diculik lalu dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur dalam kondisi hidup atau mati. Dalam gelap, pasukan bergerak mendatangi satu persatu kediaman 7 jenderal. Tim Merdeka.com coba mendatangi rumah-rumah para jenderal untuk melihat kondisinya sekarang. Kediaman Jenderal Nasution di Jalan Teguh Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat saat ini sudah menjadi museum. Rumah ini menjadi saksi saat pasukan Cakrabirawa datang membawa senjata api. Nasution berhasil lolos meloncat tembok belakang rumah ke Kedutaan Besar Irak. Anak Nasution, Ade Irma, tertembak. Setelah 5 hari menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Ade dinyatakan meninggal dunia. Mendengar suara tembakan, para ajudan Nasution terbangun. Letda Pierre Tendean mengaku sebagai Jenderal Nasution. Tendean akhirnya dibawa dan ditemukan tak bernyawa di Lubang Buaya. Rumah Lejen Ahmad Yani juga dikepung tentara. Yani yang masih memakai baju tidur sempat menampar salah seorang kopral. Yani kesal dipaksa ke istana menghadap presiden. Yani tewas di berondong tembakan para penculik. Peluru yang dimuntahkan ke arah Yani merusak tembok, lukisan, dan lemari. Rumah itu kini menjadi Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani yang terletak di Jalan Lembang nomor 58 dan Jalan Natu Harhari nomor 65 Jakarta Pusat. Majen TNI Masdito Darmo Haryono juga mengalami nasib serupa. Haryono tewas ditembak saat berada di dalam kamar. Rumah Haryono di Jalan Prambanan nomor 8 Menteng, Jakarta Pusat, dan berdasarkan situs kemdikbud.go.id ditetapkan sebagai cagar budaya. Sejumlah barang peninggalan Haryono masih tertata dengan rapi. Situasi mencekam juga terjadi di rumah Majen TNI Siswondo Parman di Jalan Syamsur Rizal nomor 32 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam keadaan hidup, Parman diangkut memakai truk. Kini rumah 2 lantai pernah ditempati Parman dan masih kokoh berdiri. Rumah itu sudah diisi penghuni baru. Majen Raden Suprapto juga ikut diculik dari rumahnya di Jalan Basuki nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat. Pasukan tentara meminta Suprapto menghadap Presiden Soekarno. Saat ditelusuri, tempat tinggal Suprapto sesuai dengan nomor sudah tidak terlihat. Besar kemungkinan rumah Suprapto sudah dijadikan satu oleh pihak yang membelinya. Sementara itu, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo didatangi tentara di rumahnya di Jalan Sumenep nomor 17 Menteng, Jakarta Pusat. Pasukan masuk melalui garasi di samping rumah. Rumah bekas Sutoyo kini masih ada. Bangunan sudah direnovasi oleh pemilik barunya. Merdeka.com sempat melihat ke dalam. Rumah itu sudah dijadikan tempat usaha salon dan juga kafe. Dari kawasan Menteng, penelusuran dilanjutkan ke rumah Brigjen Donald Ishak Panjaitan di Jalan Hasanuddin nomor 53 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah masih tegak berdiri dengan perpaduan cat berwarna putih dan abu-abu. Di samping gerbang ditanami pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Sama dengan Yani dan Haryono, Panjaitan juga tewas ditembak. Saat itu Panjaitan sudah memakai seragam lengkap TNI Angkatan Darat.